Apa Anda yakin ingin mengakses materi ini? Untuk mengaksesnya, silakan masukkan kode akses Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang hutang jangka panjang bagian 1, obligasi dan penyajiannya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rika Octavia Trinanda, NPM 19 1063103038, dan rekan Saya Arya Dityasar dengan MPM 191063103068. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi hutang panjang. Hutang jangka panjang merupakan salah satu produk hutang yang pembayaran atau pelunasannya diberi tenggat waktu yang cukup lama. Waktu pelunasannya lebih di atas 1 tahun. Selanjutnya ada hutang obligasi. Hutang obligasi merupakan salah satu hutang terjadi akibat perjanjian yang telah ditentukan dengan adanya dana yang turun melalui surat obligasi. Surat obligasi merupakan surat-surat yang memiliki jenis atau kesesuaian dalam pengajuan hutang piutang. Sebelum terjadi hutang piutang, maka akan dilihat terlebih dahulu nominal dari surat obligasi tersebut. Jika sudah sesuai, maka dana hutang yang dipinjamkan adalah berupa nominal dari surat obligasi tersebut. Selanjutnya di sini ada alasan penerbitan obligasi. Penerbitan obligasi disebabkan karena perusahaan memerlukan tambahan dana dalam pengembangan usahanya. Obligasi diterbitkan perusahaan untuk mendapatkan tambahan dana yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dibandingkan perusahaan harus mengajukan pinjaman ke bank yang memerlukan jaminan, obligasi ini tidak diperlukan jaminan. Dan lewat obligasi juga, perusahaan atau negara lebih fleksibel menentukan dan menetapkan dana yang dibutuhkan. Selanjutnya, Nah, di sini kita akan mulai masuk nih. Bagaimana sih obligasi ini diterbitkan? Yang pertama, si perusahaan itu harus menemukan si underwriter untuk membantu menjual dan memasarkan proses penerbitan dulu oleh yang kedua, dia harus diaudit dulu. Lalu yang ketiga, perusahaan itu harus memberikan prospektusnya. Prospektus ini akan berisi tentang ketentuan obligasi dan data keuangan terkait. Nah, nanti akan butuh waktu hingga si perusahaannya ini selesai mencetak sertifikat obligasinya. Nah, di antara waktu tersebut pasti sudah ada yang berubah, entah itu kondisi perusahaan maupun kondisi pasar obligasinya. Nah, setiap penerbitan obligasi ini nggak akan melibatkan hanya 1-2 lembar saja, bisa melibatkan ratusan bahkan ribuan lembar obligasi, sehingga dalam proses pemasaran nanti itu bakal lebih mudah karena investor-investor yang punya dana kecil pun bisa join. selanjutnya di sini ada klasifikasi obligasi. Obligasi ada beberapa jenis obligasi. Di sini ada obligasi berdasarkan penerbit, pembayaran bunga, hak penukaran, kolateral atau jaminan, nilai nominal, dan perhitungan imbal hasil. Pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis obligasi berdasarkan penerbitnya. Di situ ada satu obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah ini adalah surat utang yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh negara. Yang kedua ada obligasi korporasi. Sesuai dengan namanya, surat utang ini diterbitkan perusahaan tertentu, yaitu badan usaha milik negara dan korporasi swasta. Yang ketiga ada obligasi pemerintah daerah. Obligasi ini diterbitkan pemerintah daerah guna membiayai proyek-proyek daerah. Tujuannya adalah supaya daerah mandiri dalam pembiayaan pembangunan dan perkembangannya daerah tersebut agar tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Yang kedua ada jenis-jenis obligasi berdasarkan pembayaran bunga. Yang pertama ada obligasi tanpa bunga. Obligasi tanpa bunga ini yaitu surat utang yang tidak dipungut bunga dan tidak diberikan kupon secara berkala. Yang kedua ada obligasi kupon tetap. Obligasi kupon tetap ini adalah surat utang yang menawarkan tingkat suku bunga tetap pada investornya hingga jatuh tempo utang tersebut, sehingga investor sudah bisa memastikan imbal hasil yang akan diterimanya. Yang ketiga ada obligasi kupon mengambang.
Obligasi ini yaitu adalah surat utang yang menawarkan kupon yang bisa berubah besarannya mengikuti indeks pasar uang. Yang ketiga ada jenis-jenis obligasi berdasarkan hak penukaran. 1. Obligasi konversi. Obligasi konversi adalah surat utang yang memungkinkan bagi pemegang surat utang untuk mengonversinya menjadi saham perusahaan penerbit obligasi dengan rasio penukaran yang sudah disepakati sebelumnya. Yang kedua ada obligasi tukar. Obligasi tukar hampir serupa dengan obligasi konversi. Bedanya, pada obligasi tukar adalah pemegang surat utang bisa mengubah obligasi menjadi saham afiliasi penerbitnya. Yang ketiga ada obligasi opsi beli. Obligasi opsi beli ini adalah surat utang yang memberikan hak kepada penerbit obligasi untuk membelinya kembali dari tangan investor sesuai dengan harga yang telah disepakati. Yang keempat ada putable bond. Obligasi ini lebih tegas dalam kewajiban membeli kembali obligasi dari tangan investor. Pada obligasi ini, investor punya hak untuk mengharuskan emiten atau penerbit obligasi untuk membeli kembali surat utangnya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis obligasi berdasarkan kolateral atau jaminan. Yang pertama ada secured bond, yaitu obligasi yang dijaminkan dengan kekayaan milik penerbit atau bisa dijaminkan pihak ketiga. Yang kedua ada unsecured bond, yaitu obligasi jenis ini berarti tidak dijaminkan dengan menggunakan kekayaan milik penerbit. Yang kelima ada jenis-jenis obligasi berdasarkan nilai nominal. Yang pertama ada obligasi konvensional, yaitu surat utang yang mempunyai satuan nominal lebih besar, kurang lebih 1 miliar per lot. Obligasi konvensional ini adalah surat berharga yang menunjukkan bahwa penerbit obligasi meminjam sejumlah dana kepada masyarakat dan memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara berkala dan kewajiban melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua adalah obligasi retail. Obligasi retail ini kebalikan dari konvensional, yaitu surat utang yang mempunyai nilai lebih kecil, semisal 1 juta. Obligasi ini biasanya diterbitkan pemerintah, walaupun korporasi juga dapat menerbitkannya. Yang terakhir, di sini ada jenis-jenis obligasi berdasarkan perhitungan imbal hasil. Yang pertama ada obligasi konvensional. Obligasi ini diartikan sebagai surat berharga yang diterbitkan pihak tertentu untuk menempatkan pinjaman sebagai tambahan modal dengan perjanjian pemberian bunga kepada pihak investor dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, obligasi syariah. Obligasi syariah dikenal dengan nama sukuk atau surat utang yang memberikan imbal hasil berupa uang sewa yang perhitungannya berdasarkan prinsip syariat Islam yang tidak mengandung unsur riba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini kita sudah mulai masuk nih kepada bagaimana obligasi ini dinilai di pasar. Obligasi dinilai di pasaran menggunakan nilai sekarang dari hasil obligasi di masyarakat, yaitu penjumlahan dari nilai kupon secara kumulatif ditambah nilai pokoknya. Nah, nilai bunga pasar ini akan ditentukan oleh si investor yang bersangkutan sesuai dengan bagaimana risiko dari investor tersebut yang mau diambil. Jarang loh nilai jual obligasi ini sama dengan nilai pokoknya. Dan perlu diperhatikan juga bahwa periode yang pakai adalah umur obligasi hingga jatuh tempo. Sesuai saya bilang sebelumnya, nilai obligasi ini ditentukan dari penjumlahan antara nilai sekarang dari kupon obligasi secara kumulatif dari awal hingga jatuh tempo, yaitu menggunakan rumus sigma dimulai dari 1 hingga T. Kalau misalnya dibayar per 6 bulan berarti dikali 2, yaitu C ini adalah nominal kupon, nilai pokok dikali persentase kupon. Kalaupun bisa dibayar per 6 bulan berarti bagi 2, dibagi dalam kurung I, ini ada persentase bunga efektif atau pasarannya. Itu kalau misalnya dibayar per 6 bulan dibagi 2, ditambah 1, pangkat T. T-nya seperti ini, kecilnya pada periode pembayaran bunga. Lalu ditambah adalah perhitungan nilai sekarang dari si uang pokok obligasinya tadi. Atau nilai nominal dari obligasinya. Nah, F-nya adalah nilai pokok atau nominalnya. Terus bawahnya sama, I-nya ini adalah persentase bunga pasarannya ditambah 1, pangkat T besar. T besar ini adalah umur obligasi hingga jatuh tempo. Nilai T kecil dengan T besar itu jumlahnya harus sama.
Dari perhitungan sebelumnya bisa ditimbulkan 3 skenario. Yang pertama, obligasinya dijual dengan nilai nominal. Ini sama-sama. Istilahnya nilai bunga kuponnya sama dengan pasarannya, terus present value atau nilai sekarang dari obligasi bakal sama dengan nilai bukanya. Terus skenario kedua yaitu dijual dengan diskonto, bunga kupon ini di bawah pasaran nilainya, terus present value dari obligasi ini lebih kecil dari nilai pokoknya. Kalau terjadi sebaliknya, maka artinya obligasi ini dijual dengan premi. Ya biasanya istilahnya ini bakal diincar investor karena bunganya itu lebih tinggi dari pasar. Nah, kalaupun terjadi misalnya terjual dengan diskon atau premi, nah nanti ketika pembayaran bunganya itu kan pasti akan berbeda antara nilai bunga yang dibayarkan sama pembebanan bunga obligasi tersebut. Nah, selisih dari pembebanan dan pembayaran itu akan dicatat oleh perusahaan sebagai biaya bunga obligasi sepanjang umur obligasi tersebut melalui proses yang disebut sebagai amortisasi. Nah, lalu yang mulai digunakan dalam metode amortisasi adalah metode bunga efektif. Metode ini menghasilkan beban bunga periode yang sama dengan persentase yang konstan dari nilai buku obligasi di setiap periode. Nah, kalau amortisasi diskontan ini akan meningkatkan biaya bunganya, sebaliknya kalau premi itu bakal menurunkan nilai beban bunganya. Seumpamanya kalau obligasi itu terjual bukan di tanggal bunganya, nah pertama si investor itu akan seolah-olah membayar bunga kepada si penerbit dari tanggal bunga terakhir hingga saat dia beli. Nah nanti di tanggal pembayaran bunganya berikutnya itu si investor itu bakal menerima lagi bunganya full untuk obligasi tersebut. Kalaupun misalnya ternyata diterbitkannya dengan diskon atau premi, perusahaan juga perlu perhitungkan amortisasinya bagaimana. Terus kalaupun juga begitu, nyatatnya untuk amortisasi ini mulai dari tanggal penjualan, bukan dari tanggal di obligasinya. Lantas, kadang-kadang kalau perusahaan ini menarik hutang jangka panjang sepanjang tempo, itu gimana? Nah, kalau terjadi, itu jumlah yang dibayarkannya itu untuk menarik kembali si obligasi ataupun instrumen hutang jangka panjang lainnya itu disebut sebagai harga pengambilan kembali. Nah, lalu akan dibandingkan dengan nilai buku saat pengambilan kembali asetnya, hutang obligasinya atau mungkin hutang jangka panjang lainnya. Kalau misalnya nilai bukunya itu lebih, berarti dia untung. Kalau terjadi sebaliknya, itu berarti dia rugi dari penghapusan hutangnya. Nah, kalau misalnya pengambilan kembali itu, si yang amortisasi yang belum dilakukannya itu harus dilakukan sampai tanggal pengambilan. Nah, tapi kadang-kadang perusahaan juga sering, misal dia narik obligasi, terus terbitin lagi obligasi baru dengan bunga yang lebih rendah. Ini tindakan yang disebut sebagai refunding. Kalau penyajian hutang jangka panjang bagaimana? Akan disajikan dalam profesi keuangan, posisinya di bawah hutang lancar, tetapi kalau misalnya ada bagian dari hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu setahun, dia harus diklasifikasikan ulang sebagai hutang jangka pendek. Yang disajikan di sini sebenarnya adalah menggunakan nilai perolehan di amortisasi. Ini contoh diambil dari laporan posisi keuangannya PT Telkom dan anak perusahaannya per tanggal 31 Desember 2013. Kalau pengungkapannya bagaimana? Nah, pengungkapan ini sudah diatur dalam PSAK 60 mengenai liabilitas keuangan. Yang pertama, harus menyediakan informasi yang cukup untuk memungkinkan rekonsiliasi terhadap setiap pos liabilitas jangka panjang. Maksudnya seperti jangka panjang gimana, terus bunganya bagaimana, ketentuannya seperti apa. Terus nilai yang tercatat harus disajikan dengan biaya perolehan di amortisasi. Kalaupun dalam IFRS diperbolehkan dengan wajar, ini bakal jadi masalah nantinya. Terus kebijakan akuntansi itu harus diungkapkan juga. Terus harus bisa menyajikan analisis jangka tempo untuk liabilitas jangka panjangnya
ada sisa jatuh tempo kontraktualnya. Masalahnya, kalau perusahaan menggunakan nilai wajar dan penyajiannya, itu misalnya kalaupun nilai wajar itu kan berarti kan bakal mengambang tuh nilai obligasinya. Kalau misalnya tiba-tiba nilai obligasinya turun tapi bukan karena suku bunga, akan terasa aneh. Kok perusahaan mencatatkan keuntungan karena kalau pakai nilai wajar selisihnya itu bakal diperhitungkan dalam laba rugi, tapi ketika nilai kerayakan kredit perusahaannya turun, tapi kalau mencatatkan keuntungan rasanya nggak mungkin. Lalu yang kedua, kadang-kadang kalau perusahaannya nakal, untuk menurunkan nilai hutangnya itu bisa cari cara dengan cara pembiayaan tanpa pelaporan atau off balance sheet financing. Baik memanfaatkan celah pelaporan investasi di anak perusahaan, kalau misalnya di bawah 50%, dia nggak perlu laporin aset maupun hutangnya, tapi ini bakal menyesatkan, maupun mendirikan entitas dengan tujuan khusus. Alasannya supaya dia citra perusahaan itu bakal bagus di mata si kreditor. Nah, setelah kita membahas tentang teori teorinya, tidak akan akan membahas bagaimana ini diterapkan di dalam perusahaan. Ini ada sebuah skenario mengenai pembelian penerbitan obligasi. Nah, di sini kita tracking pada tanggal 1 Januari 2021 penerbitan obligasi 100 juta rupiah. Tanggal yang di obligasinya itu sama, 1 Januari 2021 juga. Jatuh temponya 4 tahun, yang bunga sebesar 10%. Dibayar setiap tanggal 1 Januari. Nah, bunga pasarannya ini 5%. Nah, yang pertama, kita harus tentukan nilai obligasi dan buat jurnal dan sudut pandang tentang kemudian pembelian. Ini sudah mencakup materi valuasi obligasi. Yang kedua, buatlah tabel amortisasi dan buat jurnal dari sudut pandang pelaku dan pembelian. Mengenai bunga yang masih harus dibayar dan diterima tanggal 1 Januari 2022. Ini sudah mencakup tentang bagaimana amortisasi untuk diskonto maupun obligasi maupun premi dari obligasinya. Yang ketiga, ini seandainya obligasi tersebut baru dibeli tanggal 1 Mei 2021, bagaimana amortisasi dan pencatatannya dari sudut pandang perusahaan. Yang keempat, seandainya tanggal 1 Januari 2023 ternyata dia tracking menarik obligasinya dari Nyonya Diana dan membayar semua hutangnya dengan harga pengambilan kembali itu 75% dari nilai pokoknya. Ini untung atau rugi dan bagaimana John Hakim mencatat transaksi. Nah, yang pertama kita harus lihat dulu untuk penentuan nilai untuk obligasi ini berasal dari present value dari obligasinya itu sendiri, nilai pokok dan dari kupon atau bunganya. Nah, untuk mencari pertama kita cari dari nilai bunganya dulu. Nah, kita harus tahu dulu, pertama kita harus cari secara moneter jumlahnya berapa bunganya. Nah, untuk carinya kita cari 10% dari 10 juta. Hasil 1 juta. Terus nanti dibagi 1 ditambah 5%, karena didesimalkan dikali T kecil. Dipangkatkan T kecil. Nah, T kecil ini dari bilangan 1, 2, tiga, dan 4. Ini adalah untuk T kecilnya. Ini dihitung, nanti hasilnya ditambahkan, ketemu sebesar 3.549.950,505 rupiah. Nanti, selanjutnya ditambahkan nilai sekarang dari nilai nominal atau nilai pokoknya itu, yaitu 10 juta dibagi sama seperti bawahnya, 1 ditambah 5%, dan kurung nanti dipangkatkan 4. Hasilnya 8.227.024,75 rupiah. Nah, kalau di total kan nilai obligasinya hasilnya 11.372.975,25 rupiah. Nah, ternyata ada selisih sebesar
Rp1.772.975,25. Nah, artinya karena ini nilainya dia di atas nominalnya, artinya adanya premi. Atau kalau kita mau presentasikan dari nilai pokoknya itu sebesar harganya ini 118% dari nilai pokoknya. Kalau dari sudut pandang perusahaan, catatannya adalah akumulasi di debit, akumulasi obligasi di kredit. Sedangkan kalau misalnya di sudut pandang investor, kebalikannya, kas di debit jadi kas di kredit, terus kalau di akun hutang obligasi diganti namanya menjadi investasi obligasi dan posisinya itu di debit. Nilainya itu tetap sama 11.375.975,25 rupiah, investornya pun sama. Lalu sebelum kita menghitung untuk bunganya, kita harus membuat tabel amortisasinya dulu. Yang pertama, kita harus hitung bunga yang akan dibayarkan dengan rumus seperti biasa, 10% dari 10 juta, hasilnya 1 juta. Terus beban bunganya ini 5%-nya itu dari yield pasarnya, dari tingkat bunga di pasarannya, dikali nilai buku ketika awal periode. Jadi dikali ini hasilnya segini. Nanti ada selisih nih dari beban bunga yang nanti dicatatkan, ternyata ada selisih dengan bunga yang mau dibayarkan sebesar Rp411.354,24. Ini yang nanti disebut sebagai amortisasi premi. Kalau ini kebetulan tabelnya dari sudut pandang perusahaan, tapi kalau sudut pandang investor sama. Ini bunga dibayar ini nanti jadi bunga diterima, ini jadi nanti pendapatan bunga, ini sama 3 dan 4, nilai bukunya pun juga tulisannya tetap sama. Nah, kalau diskonto, bedanya itu ini nanti ditambah, karena kan biasanya nilai bukunya akan di bawah nilai pokoknya. Nah, nilai-nilai ini itu nanti yang akan dicatatkan dalam jurnal ketika ini mengakui bunga yang masih harus dibayar. Nah, kalau untuk pengakuan bunganya masih harus dibayar itu, kalau dari sudut pandang perusahaan dan investor itu sebenarnya sih hanya saling terbalik saja untuk pencatatannya. Beban bunga di sini di sudut pandang perusahaan di debit ini sebesar Rp588.648,76. Kalau di sudut pandang investornya ini akan menjadi pendapatan bunga dengan posisinya di kredit. Nilainya kan bisa dilihat sama. Terus hutang obligasi ini sebagai amortisasinya didebitkan sebesar Rp411.354,24. Kalau di sudut pandang investor, ini akan berubah menjadi investasi obligasi yang dikreditkan. Nah, hutang bunganya ini sama, kas dan di kasnya kalau dari sudut pandang investor akan didebitkan. Atau mungkin di sini bisa diganti dengan piutang bunga, tergantung mungkin dari kebijakan si investornya sendiri bagaimana mencatatannya. Terus mengenai penjualan obligasi di antara tanggal bunga, kan tanggal bunganya 1 Januari, tapi di sini baru dibeli tanggal 1 Mei. Nah, selain pencatatan seperti biasa, kas pada hutang obligasi ini untuk mengakui penerimaan uang dari penjualan obligasi. Nah, si perusahaan harus juga mengakui penerimaan bunga sebagian dari si investor. Nah, menghitungnya sama seperti perhitungan bunga biasa, cuma nanti dikalikan lagi hasilnya dengan berapa lama obligasi ini belum ada yang pegang. Istilahnya obligasinya belum dibeli investor. Nah, ternyata ada 4 bulan. Jadi 4/12 dikali nanti hasil dari ini 1 juta. Nah,
hasilnya ini nanti sebesar Rp333.333. Akunnya yang didebitkan, akun yang dikreditkan bisa beban bunga atau hutang bunga. Terus karena kita harus mengamortisasikan dengan prosedur bunga efektif, pencatatannya harus dimulai dari tanggal obligasi ini terjual, bukan dari tanggal yang ada di sertifikat obligasinya. Nah, nilai buku obligasinya ini kan segini. Lalu disesuaikan sama unit sisanya yang saya 80 bulan lagi dikali dengan bunga pasarnya, hasilnya 3%. Ini nanti dikalikan dengan 11 juta ini, hasilnya adalah Rp353.189,26. Ini adalah beban bunga untuk sisanya sampai pembayaran bunga berikutnya. Nah, angka yang kita hitung tadi ini nanti dibawa ke sini. Cek pengurang. Nah, yang urutannya pertama kita harus hitung dulu bunganya itu yang nanti dibayarkan itu berapa. Karena ini 10 juta, ya harus dikali 10%, hasilnya 1 juta, terus dikurang penerimaan bunga kasnya ini dari yang ketika obligasi ini terjual. Nah, nanti hasilnya kas bayar besinya Rp666.667. Terus dikurang nilai bunga ini, dan bunganya hasilnya yang diamortisasikan sebesar Rp313.497.074. Atas pencatatannya seperti biasa, ini yang dibedakan metodenya, amortisasinya dicatat di belakang ketika bunganya dibayarkan. Bisa dilihat karena ini kan utang obligasinya di debit, tapi kalau diskon utang obligasinya yang dikreditkan. Mengenai perhitungan kerugian pelunasan ini di tanggal 1 Januari 2023 atau ini di tahun keduanya. Nah, untuk mencari keuntungan atau kerugiannya kita harus angkat dulu nilai bukunya. Nilai bukunya ini ternyata pas dia obligasinya ditarik sebesar Rp10.129.705,22. Nah, nanti dikurangi nilai pengambilan kembalinya atau istilahnya yang buat berapa sih yang buat dia istilahnya tarik itu obligasi dari si investor. Ternyata 75% dari nilai nominal, hasilnya Rp7.500. Ternyata ada untung nih karena ininya lebih besar nilainya sebesar Rp3.429.705,22. Nah, untuk pencatatannya utang obligasi yang ininya didebitkan karena dia mengurangi saldo hutang, terus nilai pengembalian kembalinya karena ini kas keluar, posisinya di kredit. Nah, keuntungan dari pelunasan ini akunnya ada di posisi kredit karena ini pendapatan. Kalau saya umpamanya nanti hasilnya, misalnya ini sebesar mungkin 12 juta kan masih ada kerugiannya tuh. Kerugiannya nanti dicatatkan di debit. Sekian materi mengenai obligasi dan penyajiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mengenai